Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada mata kuliah energetika pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu terus curah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Randa Risa Rahmawati, SMP KIM, yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi tugas kelompok energetika. Kami dari kelompok 4, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu di sini ada Raifi Aulia Putri, Reza Hanagani Humairah, Ririn Nur Khairunisa, Sulistianingsih, dan saya sendiri Pupa Jeria. Berikut kami paparkan hasil kerja kelompok kami. Next. Untuk soal yang pertama yaitu berdasarkan gambar isoterm, gas ideal dan gas nyata di bawah ini, jelaskan perbedaan dan persamaan kedua isoterm tersebut. Next. Untuk isoterm gas ideal, produk PV adalah konstanta gas pada kondisi isotermal, nilai konstanta nilai nRT. Pada suhu tinggi dan tekanan rendah, maka akan menunjukkan kurva yang landai. Apabila suhu rendah dan tekanan tinggi, maka kurva akan curam dan berubah secara signifikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, sedangkan pada isoterm gas nyata, pada suhu tinggi, isoterm gas nyata terlihat seperti gas ideal. Titik A gas ini terdapat dalam tabung yang berpiston dan suhunya dipertahankan tetap pada T1. Perlahan piston ditekan sehingga volumenya naik, berubah V1 menjadi V2. Volume berkurang pada tahap ini. Kemudian piston ditekan terus hingga V2 menjadi V3. V3 menjadi V4. Pada V2 gas mulai terkondensasi. Pada V2 sampai V3 tekanan tetap dan terjadi kesetimbangan antara gas dan cairan. Pada V3 gas terkondensasi semua. Apabila volumenya dikurangi, tekanan akan meningkat secara drastis. Kemudian, jadi perbedaan dan persamaan kedua isoterm tersebut yaitu perbedaannya pada kurva gas ideal, ketika suhunya sama, volumenya semakin besar dan tekanan semakin kecil. Untuk berbagai suhu, pada volume sama, tekanan akan semakin besar. Kemudian pada kurva gas nyata, ketika volume bertambah dan tekanan tetap, maka terjadi pencairan gas. Pada suhu tinggi, isoterm gas nyata menyerupai gas ideal. Sedangkan persamaannya yaitu pada saat tekanan rendah dan suhu tinggi, maka gas nyata akan menyerupai atau mirip dengan gas ideal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu volume gas akan berubah seiring perubahan temperatur. Nah, koefisien ekspansi termal didefinisikan sebagai alpha sama dengan 1/P dikali delta V per delta T. Hitunglah A untuk gas ideal. Nah, jawabannya itu, jadi keadaan suatu gas ditentukan oleh 4 sifat besaran, yaitu ada massa, volume, temperatur atau suhu, dan tekanan. Nah, Robert Boyle dalam percobaan-percobaannya memperoleh kesimpulan bahwa temperatur konstan, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Kemudian Charles menunjukkan bahwa konstanta C adalah fungsi temperatur, atau bisa kita tuliskan yaitu V sama dengan C per P, dan PV sama dengan C untuk persamaan pertama. Next. Nah,
Gay-Lussac dalam percobaan-percobaannya mendapatkan bahwa volume dari sejumlah massa tertentu gas pada tekanan konstan akan merupakan fungsi linear dari temperatur, di mana persamaan itu yaitu V sama dengan A plus B dikali T. Persamaan duanya, di mana A dan B merupakan konstanta. Nah, dari fungsi linear tersebut gitu dapat disimpulkan bahwa B adalah slope kurva yang absis T, sedangkan A adalah intercept-nya gitu. Jadi merupakan volume pada 0 VO sehingga menjadi matematika yang bisa di rumus matematika gitu ya, yang bisa ditulis B sama dengan delta V per delta T dikali P untuk persamaan tiganya yaitu. Nah, untuk A-nya itu sendiri V0 gitu, untuk persamaan 4-nya. Nah, dengan demikian, hukum Gay-Lussac itu dapat kita tulis juga ya, yaitu V sama dengan V0 ditambah delta V per delta P dikali delta T dikali P dikali T untuk persamaan 5-nya. Nah, kita tahu sendiri tadi pertanyaannya mencari A ya. Nah, itu tuh koefisien ekspansi termal, di mana koefisien ekspansi termal itu adalah bertambahnya volume relatif terhadap volume awal akibat pertambahan temperatur pada tekanan tetap. Jadi, A0 itu sama dengan V dikurangi V0 per V0 sama dengan 1 per V0 dalam dikali delta V per delta T dikali P untuk persamaan 6-nya. Nah, kita bisa kombinasikan persamaan 5 dan 6 gitu. Menjadi V sama dengan V0 dikali 1 ditambah A0 dikali T. Menjadi persamaan 7. Dan bisa kita simpulkan untuk gas ideal, harga A tersebut merupakan 1 per T. Jadi A0 sama dengan 1 per T atau bisa kita simpulkan 1 per 273,15. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada nomor 9, polusi udara merupakan masalah yang telah menyita banyak perhatian. Tidak semua polusi berasal dari sumber-sumber industri. Letusan gunung berapi bisa menjadi sumber dari polusi udara. Gunung berapi Kilauea di Hawaii mengeluarkan 200-300 T gas SO2 per hari. Jika gas ini diemisikan pada 800 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer, berapa volume gas yang dihasilkan? Nah, untuk menjawabnya di sini diketahui M itu sama dengan 200-300 T, di mana 1 T itu sama dengan 10 pangkat 3 kg. Nah, untuk massa molar dari massa molekul dari SO2 itu adalah 64 dikali 10 pangkat min 3 kg per mol. Dan untuk P-nya itu adalah 1 atm. Untuk temperaturnya itu adalah 800 derajat Celcius yang dijadikan Kelvin menjadi 1073 Kelvin. Dan untuk R-nya itu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, yang ditanyakan itu adalah volume gasnya. Boleh next. Nah, untuk penyelesaiannya, karena di sini ada 200 sama 300. Nah, untuk mencari yang 200 T per harinya itu, dicari dulu jumlah molnya. NSO2 sama dengan M per massa molekul sama dengan 200 dikali 10 pangkat 3 kg per 64 dikali 10 pangkat 3 kg per mol. Hasilnya itu adalah 3,1 dikali 10 pangkat 6 mol. Nah, untuk mencari V-nya itu menggunakan rumus PV sama dengan nRT. V sama dengan nRT per P. V sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat 6 mol dikali 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali 1073 Kelvin per 1 atm. V sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat 8 liter. Nah, untuk mencari yang 300 T per harinya, pertama dicari dulu jumlah molnya. NSO2 sama dengan M per massa molekul sama dengan 300 dikali 10 pangkat 3 kg per 64 dikali 10 pangkat min 3 kg per mol sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat 6 mol. Nah, untuk mencari volumenya dengan rumus yang sama, V sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat 6 mol dikali 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali 1073 Kelvin per 1 atm. Nah, menghasilkan V sama dengan 4,1 dikali 10
pangkat 8 liter. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah nomor 10. Soalnya, gas xenon mempunyai tekanan kritis 58 atm dan temperatur kritis 289,7 Kelvin. Tentukanlah temperatur gas xenon jika 135 gram gas xenon menempati volume 10 liter dengan tekanan 12 atm dan mengikuti persamaan gas van der Waals. Diketahui dari soal ini yaitu tekanan kritisnya 58 atm. Untuk temperatur kritisnya ada 289,7 Kelvin. Massa xenon sama dengan 135 gram. Untuk volumenya ada 10 liter, tekanannya 12 atm. Yang ditanyakan yaitu tentukanlah temperatur gas xenon. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari nilai Vc. Vc sama dengan 3 RT dibagi 8 PC. Jadi Vc sama dengan 3 kali 8,206 10 pangkat min 2 liter atm Kelvin pangkat min 1 mol pangkat min 1 dikali 289,7 Kelvin. Kemudian dibagi 8 kali 58 atm. Nah, dari perhitungan ini kita dapat Vc sama dengan 0,154 liter mol pangkat min 1. Kemudian kita mencari nilai A dan B. Untuk A sama dengan 3 kali Vc kuadrat dikali tekanan kritis sama dengan 3 dikali 0,154 liter mol pangkat min 1 kuadrat dikali 58 atm sama dengan 4,130 liter kuadrat atm mol pangkat min 2. Untuk mencari nilai B dengan rumus 1/3 Vc. 1/3 dikali 0,154. Kita dapatkan nilai B-nya yaitu 0,0513 liter mol pangkat min 1. Nah, kemudian setelah mencari nilai A dan B, kita cari mol gas xenon. Mol sama rumusnya mol sama dengan gram per massa molar sama dengan 135 gram dibagi 131,30 gram per mol. Hasilnya 0,28 mol. Selanjutnya kita mencari T dengan persamaan van der Waals. Rumusnya P tambah AN kuadrat dibagi Pi kuadrat. Kemudian kali Pi dikurang NB sama dengan NRT. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, setelah dimasukkan angka-angkanya, dari perhitungan ini kita dapatkan nilai T-nya sama dengan 1425 Kelvin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.